Saat sepeninggalan Rena dan Dei, ya, Aji terlihat menarik nafasnya dalam-dalam. Pikirannya kacau, lebih tepatnya ada sesuatu yang menggantung di benaknya saat ini. Ya, awalnya Aji ingin berdua dengan Reni, akhirnya nggak jadi karena dia yang tiba-tiba muncul dan mengajak Reni untuk masuk. Ada gini nih rasanya, gumam Aji sesaat sebelum akhirnya ia melangkah masuk ke dalam. Saat berada di dalam kamar, Aji menghentikan langkah menatap kedua perempuan itu yang sedang tidur, di mana posisi saat ini Reni memeluk dia dari belakang. Sungguh pemandangan yang selama ini tak pernah sama sekali terbersih di pikiran Aji. Baru juga beberapa menit udah ketiduran, dasar, gumam Aji pelan. Lalu Aji menghela nafas sesaat, kemudian melanjutkan langkahnya ke meja untuk menaruh cangkir bekas kopinya. Saat Aji baru saja menaruh cangkir itu, tampak Reni sedikit menggeliat. Dan sayup-sayup Reni membuka matanya, lalu wajahnya bergerak saat mendengar suara langkah kaki Aji. Ya, Aji menoleh lalu mengangkat alisnya saat berpandangan dengan Reni. Tanpa menunggu lanjut kalimat dari Reni, terlihat Aji melangkah ke arah sofa yang berhadapan dengan LED TV yang berukuran 42 inch. Terlihat juga Reni mengikuti gerakan Aji. Ngapain? Tanya Reni saat Aji telah duduk di sofa sambil mengutak-ngatik ponselnya. Main HP, jawab Aji. Lalu kembali menatap wajah Reni dengan mengernyit, karena saat ini gadis itu mencoba bangun lalu saat menengok wajah dia yang sudah tertidur dengan lelap. Manis banget kamu sayang kalau udah tidur gini, gumam Reni sambil tersenyum. Lalu sesaat mengecup pipi dia, membuat anak itu sedikit bergerak pelan. Mau kemana? Tanya Aji selanjutnya saat mendapati Reni baru saja beranjak. Mau nemenin ayah di situ, ujar Reni sambil melangkah mendekati Aji. Dia udah bobo? Tanya Aji, membuat Reni sesaat menoleh ke belakang. Sudah sih ya, jawab Reni sambil mengambil posisi duduk di samping Aji. Takut kepergok lagi ya, hehe. Aji hanya berdehem, lalu menoleh ke samping. Kenapa kamu nggak bobo juga? Tanya Aji, lalu kembali menatap ponselnya. Reni tak menjawab. Perlahan-lahan Reni menggeser merapat ke Aji. Kemudian kepalanya ia sandarkan ke pundak pria itu. Ia mendongak menatap wajah Aji dari bawah. Pengen sama ayah. Aji menoleh dan menatap kening Reni dengan jantung berdebar-debar. Ia kecup kening Reni, membuat badannya bergetar pelan. Mata mereka bertemu, senyum bahagia tersirat di wajah masing-masing dan terasa jantung mereka berdetak makin kencang. Gua kangen banget sama ayah, ujar Reni sambil memeluknya. Aji membalasnya dan tak lupa mendaratkannya menyentuh kening gadis itu lagi kembali. Love you, bisik Reni pelan, membuat Aji mengangguk pelan. Bitu, jawab Aji pelan, membuat perasaan Reni begitu hangat. Berjuta kebahagiaan menghampirinya kembali, dan dengan posisi saling memeluk, Reni mencoba memejamkan mata sambil meresapi keadaan bahagia yang saat ini menerpa dirinya dan Aji. Aji paham betul apa yang diinginkan gadis cantiknya itu. Setelahnya mereka terdiam, bersamaan dengan suara sayup-sayup degupan jantung masing-masing terdengar saat ini. Baik Aji maupun Reni masih menatap ke depan, lebih tepatnya menatap ke arah TV dengan pikiran yang berkecamuk. Ji, Ren, bersamaan mereka saling memanggil dan menoleh hingga membuat mata mereka berpandangan. Kamu duluan, gumam Aji masih menatapnya. Bobo yuk, jawab Reni, membuat Aji menarik nafas dalam-dalam. Ya udah yuk, jawab Aji. Kemudian menggeser badannya sesaat, lalu berdiri bersamaan dari sofa. Mereka melangkah bersama sambil berdandengan tangan menuju tempat tidur. Saat Aji menghentikan langkahnya di samping yang berada di samping Dea, ia menoleh ke Reni. Kamu boboknya sama Dede aja ya. Tentu saja Reni cemberut lalu menggeleng pelan menjawab pertanyaan Aji. Terus tanya Aji, mau ama ayah? Aji mengernyit mendengar jawaban gadis itu.
Belum boleh sayang, nanti kalau dia bangun bisa bahaya, jawab Aji membuat Reni memeluknya erat. Nggak mau, sejak dulu gua pengen bareng sama ayah, kata Reni makin terlihat manja, dan Aji hanya bisa menghela nafas berkali-kali. Dasar, ya udah yuk, kata Aji membuat Reni tersenyum bahagia sambil menatapnya. Yuk. Aji yang pertama naik, kemudian disusul oleh Reni. Reni segera naik, lalu berbaring di samping Aji dan kepalanya berada di lengan kiri Aji. Aji hanya mengernyit saat Reni masih saja menatapnya dengan tersenyum. Bobo, gumam Aji sambil mengusap wajah gadis itu. Ji, jantung lu kok berdetak kencang gini ya? Tanya Reni saat wajahnya bersandar di dada Aji, dan telinganya baru saja mendengar suara jantung Aji yang berdebar-debar. Bobo, kembali Aji menyuruh Reni untuk tidur. Belum ngantuk, jawab Reni. Sesaat Reni sedang memikirkan sesuatu, perasaan dia berkecamuk dengan jantung yang berdebar-debar. Ia memberanikan diri untuk bertanya ke Aji. Ayah, boleh gua nanya sesuatu nggak? Tanya Reni menatap Aji, dan terlihat Aji menoleh lalu mengangguk pelan. Ayah kemarin udah pernah cerita kalau ayah udah sama Mita kan? Kenapa emangnya? Tanya Aji mengernyit. Enggak ya? Tanya Reni polos. Bisa ngomong yang lain nggak? Ujar Aji sambil mengusap kepalanya. Nggak mau, jawab dulu, kata Reni di hadapan Aji. Gimana ya? Gumam Aji sambil menatapnya dengan wajah yang terlihat sedang berpikir. Gimana ayah? Aji mengangguk pelan dan terlihat Reni menatapnya dalam-dalam. Gimana? Tanya Reni lagi. Kamu tuh pertanyaannya aneh banget sih, gumam Aji sambil geleng-geleng kepala. Jawab dulu, kata Reni, membuat Aji menariknya nafas dalam-dalam. Kamu mau rasain? Reni terdiam dan cukup terkejut mendengar pertanyaan dari Aji barusan. Tubuhnya terasa kaku dan matanya tak mampu lagi menatap mata Aji. Reni mengalihkan pandangannya sesaat. Walaupun udara dalam kamar saat ini lumayan dingin, namun tak mampu menghentikan keringat dinginnya yang sudah keluar perlahan-lahan membasahi badannya. Kembali Aji bergumam dengan nada bertanya sambil menatapnya dengan senyuman jahil. Gimana? Sengaja Aji bertanya pelan. Gumam Reni pelan dan terlihat Aji makin tersenyum mendengarnya. Apa sayang? Reni kembali menatapnya dengan wajah memohon. Namun Aji menggeleng pelan. Dijawab dong, kamu mau apa? Tanpa menjawab pertanyaan Aji, Reni menggeser badannya, memposisikan badannya mendekat, kemudian menoleh ke Aji menatapnya dengan penuh harap. Kayak gitu ayah, kata Reni. Gitu apa sayang? Aji makin mempermainkan emosi Reni. Jawab Reni dengan nada penuh harap. Namun sesaat Aji menampakkan senyumnya yang sangat hangat. Lalu tangannya mengusap kepala Reni. Belum saatnya ya sayang, ujar Aji. Kenapa Ji? Reni menatapnya penuh tanya. Aji menggeleng pelan. Belum saatnya sayang. Wajah kekecewaan yang tampak di hadapan Aji saat ini. Aji tersenyum lalu bergerak dan menyentuh kening gadis itu. Reni memejamkan mata sesaat, kemudian
"Kenapa lu nggak pengen kayak gitu?" tanya Reni saat membuka mata. "Masa iya di sini sih sayang? Ada Dea loh," jawab Aji membuat Reni menoleh keranjang sambil menatap Dea yang masih tertidur. "Iya ya, lupa," gumam Reni sambil terkekeh. Reni menoleh kembali dan menatap Aji dengan senyum. Sejujurnya Aji juga menginginkan apa yang diinginkan oleh Reni, namun akal sehatnya lebih mendominasi saat ini. "Lagian apa nggak sebaiknya setelah menikah aja?" tanya Aji membuat Reni terdiam. "Menikah?" Reni mengulang satu kata dari Aji dengan suara serak. "Iya, kenapa?" Reni menggeleng pelan. Berbeda dengan apa yang saat ini ia pikirkan, rasanya ia berteriak dan mengeluarkan semua perasaan bahagianya di hadapan Aji. Namun ia sadar bahwa tempatnya tidak pas untuk melampiaskan kebahagiaannya dan semuanya. "By the way, Bobo Gi," kata Aji selanjutnya, karena Reni sejak tadi hanya diam sambil senyum-senyum sendiri. "Iya," ujar Reni. "Tapi Ji," Aji tersenyum hangat dan masih menatapnya. Aji sesaat melihatnya. "Kamu sabar ya, nanti juga kamu pasti rasakan kok." Dengan menahan sesuatu, Reni akhirnya mengangguk pelan mengikuti apa yang dikatakan oleh Aji. "Iya, tapi janji ya, lu yang harus pertama kalinya." "Lah, emang bakal ada yang kedua?" jawab Aji membuat Reni tersenyum. "Tuk tuk, iya lupa ding," kata Reni tersadar, lalu mengetuk-ngetuk jidatnya sendiri di hadapan Aji. "Ya udah, yuk Bobo sayang," ujar Aji lalu menarik kembali kepala Reni dan menempatkan di atas lengan kirinya. Mereka saling menyempatkan bercakap-cakap sebentar, lalu mereka pun perlahan-lahan tertidur. Malam yang menjadi saksi kebahagiaannya yang tak akan pernah ia abaikan lagi, tak akan pernah ia lepaskan lagi. "Trust me sayang, aku, kamu, dan Dea akan bersatu dalam waktu dekat," gumam Aji dan cukup terdengar di telinga Reni yang sudah memejamkan mata. Mendengar kalimat itu, Reni makin merapatkan badannya, merasakan sebuah kehangatan dan kenyamanan. Lalu perlahan-lahan kesadarannya mulai tergantikan dengan sebuah mimpi indah.